Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari Milan bareng sama saya, Ibnu. Baru pulang kantor. Sekarang sekitar jam 5.40. Oh iya, itu kelihatan. Ada jam di pinggir jalan. Sambil nunggu waktu berbuka, yang hari ini itu sekitar jam 6:30. Jadi masih ada waktu sekitar hampir 1 jam. Kita nikmatin sambil jalan kaki ngabuburit di Milan. Oh iya, yang barusan kalian lihat itu adalah jajaran sepeda elektrik dan sepeda biasa yang kalian bisa sewa kalau pengen keliling kota yang lebih sehat dan cukup murah. Tapi kayaknya kalau buat sekarang lagi mendung-mendung gini dan biasanya agak berangin, kayaknya mendingan jalan kaki daripada kita masuk angin sebelum buka. Oh iya, di sebelah kanan tadi itu adalah stasiun Centrale. Sekarang kita lagi nyebrang jalan, ini namanya Via Vittor Pisani. Sebelah kiri itu Piazza Repubblica. Dulunya stasiun utama itu ada di Piazza della Repubblica. Sekarang udah jadi hotel. Pindah ke sana tuh, ke stasiun Centrale di ujung jalan sana. Sayup-sayup kita bisa dengar suara lonceng gereja. Iya sih, di sini beda suasananya. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa dengarnya orang sudah mulai mengaji. Apa sih kalau lo lagi bulan puasa itu yang sepotong-sepotong tadarus sambil dengar sayup-sayup di speaker masjid. Kalau di sini nggak kalah syahdu, sama-sama saling menghormati. Kita bisa dengar suara dentang lonceng. Kita akan jalan ke arah jajaran gedung-gedung megah di ujung sana yang kelihatan dari sini. Itu adalah area Porta Nuova, distrik Samsung kalau saya suka bilangnya. Bagus-bagus banget ya desain interiornya ya. Kapan punya dapur yang desainnya minimalis kayak begini? Cocok kali ya buat rumah-rumah sekarang tuh yang gayanya industrialis, yang hemat cat tembok sama hemat keramik lantai. Semuanya dari beton yang dilapis saja gitu, nggak dicat lagi. Kayaknya nggak kekejar, udah kuning. Kita tungguin aja lampu merah yang satu ini. Kita lihat itu suara loncengnya itu datang dari gereja di seberang sana, San Gioacchino. Di depannya ada halte, tapi bukan halte bis, ini halte tram aja kayaknya deh. Sekarang itu ada tram, itu lagi tram nomor 5. Karena itu kayaknya jalur sementara, jalur utamanya lagi diperbaiki. Terus ada tram 10 juga yang tua kayak gitu kalau nggak salah. Tram 10 itu yang terakhir kali kita naikin waktu kita jalan kaki ke arah Porta Volta dan nyambung ke Corso Como sampai ke Piazza Gaolenti. Nah, yang ini tram baru, nggak baru sih, lebih modern, lebih baru sedikit. Tram nomor 9 tujuannya ke Porta Genova. Kalau naik tram ini sampai Porta Genova, sambung lagi jalan kaki sedikit, itu sampai ke Kanal Navili. Itu sepanjang kayak sungai, kayak kanal, tapi dibikin jadi bagus banget. Banyak tempat hangout, buat makan, buat nongkrong. Dan salah satu ikon wisatanya kalau di kota Milan.
Balik lagi, kayaknya video ini udah habis berapa menit cuma nungguin lampu merah aja ya. Ya tapi gimana, nggak mungkin dong nyebrang lampunya masih merah. Ya, hijau. Yuk, kita nyebrang. Di bawah kita ini ada stasiun Republika. Stasiunnya itu nyambung sama tempat tadi kita berangkat pertama jalan kaki. Dan ini ada jalur metro sama ada jalur kereta regional. Aduh, enak banget. Sore-sore mendung, pulang gandengan. Sedikit dingin hari ini. Kayaknya minggu-minggu ke depan mungkin akan hujan lagi. Penghujung dari musim dingin yang akan segera berakhir dan masuk ke musim semi. Mudah-mudahan nanti di bulan April suasananya sudah lebih cerah dan lebih hangat. Sehangat yang gandengan di depan. Kita sekarang masuk ke areanya, kalau saya bilangnya sini Samsung District, karena ada kantornya Samsung besar banget. Kantor utamanya di Milan atau bahkan mungkin di Italia. Di bawah sana, agak sisi sebelah kiri itu ada ruang serbaguna. Biasanya suka dipakai buat pameran. Terakhir saya ke sana itu pameran foto. Oh iya, saya ada beberapa video yang bisa dipakai juga buat tema ngabuburit, tapi sambil ngambil foto kayak hunting foto, kayak street photography. Kira-kira menarik nggak ya kalau buat dibikin jadi video ngabuburit berikutnya? Coba kasih aja pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada satu aja ada yang nanya, saya bikinin langsung videonya. Segitu susahnya nyari komentar. Oke, ya udah kalau gitu minta like aja. Mudah-mudahan buat kalian yang ngabuburitnya sedikit banyak kebantu sambil nonton jalan-jalan, diklik tombol jempol atasnya, terus diklik tombol subscribe-nya, terus tombol loncengnya dinyalain. Kita jalan menyusuri taman. Ini hitungannya taman kecil sih kalau buat di Milan. Di sepanjang taman ada banyak kursi taman yang bisa dipakai buat santai-santai sambil ngobrol sama teman-teman, atau mungkin sambil baca buku kalau suasananya lagi cerah dan hangat. Kontras banget suasananya. Di antara pepohonan, backgroundnya gedung-gedung yang modern. Ini bukan hal yang wajar buat sebuah kota di Italia. Kalau saya nggak salah, ini jadi satu-satunya yang ada di Italia. Di Milan ini punya satu distrik di Porta Nuova District, Porta Nuova area, yang mungkin karena sesuai sama namanya juga kali ya. Porta itu kan kayak pintu, kayak gate. Nuova itu kan baru. Jadi barangkali konsepnya memang sebuah gerbang menuju desain baru, desain yang lebih modern. Di sini kita bisa nemuin banyak banget gedung-gedung modern yang beda, karena biasanya di Italia, di kota-kota besarnya kita cuma bisa lihat gedung-gedung yang sudah tua dan gedung-gedung yang memang secara aturan, secara hukum dilindungi. Kita nggak boleh ngerubah bagian depan apartemen kita atau gedung tempat kita tinggal dengan warna atau desain yang kita mau. Banyak sekali aturannya. Sementara di bagian sisi kota ini memang didesain dan dibangun dengan suasana yang sangat modern. Jadi di depan kita itu
Satu, dua, tiga, ada tiga tower di atas Piazza Alvar Aalto. Nanti kita naik ke atas, kita lewatin tangga yang kelihatan di depan kita sana. Itu tempat, ini adalah tempat apartemen-apartemen yang mahal dan terkenal. Jadi kayaknya selebritis atau orang-orang yang kaya di Italia, di Milan biasanya mencari apartemen baru di sini. Nah, bangunan kotak putih sebelah kanan ini kelihatannya kan kayak nggak jelas gitu fungsinya kan. Itu sebenarnya lift untuk menuju ke parkiran. Jadi seluruh area modern ini bagian bawahnya itu adalah parkiran mobil. Jadi mobil nggak kelihatan parkir berantakan di jalan, melainkan ada semuanya di basement. Jadi inget waktu pertama kali sampai ke Milan, terus di jalan itu ngelihat ke atas kan, ih itu apa? Kok ada kayak garis asap warna putih lurus gitu, pikirnya ada roket atau ada apa, atau ada pesawat jatuh atau pesawat apa gitu. Ternyata itu adalah panas yang dikeluarin dari mesin jet di pesawat terbang, dan akan sangat kelihatan ketika musim dingin. Barangkali mungkin karena di atas suhunya jauh lebih dingin atau kepadatan udaranya berbeda, saya sendiri nggak tahu. Tapi yang sekarang udah tenang, udah nggak kaget lagi kalau ngelihat ada asap lurus di atas langit. Sekarang yuk kita kumpulkan sisa tenaga menjelang waktu berbuka untuk mendaki tangga ini. Nggak terasa, walaupun sedikit ngos-ngosan, jadinya tiba juga kita di atas ini. Nah, kita baru aja ngelewatin, itu namanya adalah Promenade Varesine dan Piazza Lina Bobardi. Itu nama sebenarnya, cuman saya kayaknya biasa bilang ini adalah distriknya Samsung. Kalau lihat di Google Map juga ada tulisannya Samsung District, karena itu gede banget kantornya Samsung di gedung-gedung yang sebelah paling tengah kalau nggak salah. Kita juga bisa lihat ada peta kecil di situ yang nunjukin posisi kita lagi ada di mana. Langit sudah mulai gelap, lampu-lampu sudah mulai nyala. Kayaknya juga nggak lama lagi sudah waktu berbuka. Kita lanjutin sambil nikmatin jalan kaki ini menuju rumah. Semoga kekejar waktunya, bisa kayaknya sih mendingan buka puasa di rumah aja lah, lebih hemat, karena ini daerah yang lumayan mahal kalau buat jajan. Ini kita lagi di Piazza Alvar Aalto. Dari piazza ini ada balkon yang bisa kita nikmatin panorama sekeliling area Porta Nuova. Jadi kita jalan dulu ke pinggir sini. Nah, ini viewing balcony. Paling sebelah kiri kita bisa lihat ada menaranya Unicredit. Sampai sekarang itu menara paling tinggi di Italia.
Terus di sebelah kirinya lagi, sebelah kanannya, di kiri kita, kiri layar itu ada Bosco Verticale, apartemen yang banyak pohon-pohonnya. Jauh di seberang sana itu taman Biblioteca degli Alberi Milano. Taman yang kayaknya sih belum terlalu lama, baru sekitar 5 tahun, 7 tahun ini jadi. Dan termasuk yang paling baru di Milan. Seberang sana ada kantornya Versace sama Inter Milan. Yuk kita lanjut jalan lagi. Bentar, penasaran, ini motor bagus banget ya. Kayaknya sih motor tua yang direstorasi ulang. Itu apa mereknya? Triumph Thunderbird. Buat teman-teman yang senang motor, kayaknya lebih ngerti ini motor apa. Ini bagus banget motornya, warnanya keemasan gitu. Oke, lanjut lagi. Kita jalan, ngebahas lagi, nerusin tadi, ngomongin soal jadwal. Nah, kalau kita ada di Indonesia kan enak sebenarnya. Sebagian besar restoran, kafe itu buka dari pagi, bahkan ada yang buka dari jam 7 sampai tutup mungkin jam 10, jam 11. Dan itu nonstop selama mereka buka. Kalau di sini beda ceritanya. Di sini itu semua ada jam-jamnya, kecuali kalau misalnya kalian ngelihatnya kafe, tempat minum kopi yang simple, itu dia buka tuh dari pagi, dari jam 7 sampai sekitar jam, nggak sampai malam juga, cuma sampai jam 6 tempat-tempat kopi itu. Sementara kalau kalian pengen makan, mampir ke restoran yang selalu buka setiap saat itu adalah restoran cepat saji, fast food kayak McDonald's, kayak KFC, kayak Burger King, atau restoran kebab. Itu biasanya buka sepanjang hari. Kalau pengen makan makanan yang otentik Italia, itu ada jam-jamnya. Restoran itu mereka hanya buka dari jam 12 siang sampai jam 3 sore untuk makan siang. Terus mereka akan tutup lagi karena buat staffnya istirahat, buat beresin lagi restorannya, dan mereka baru akan buka lagi sekitar jam 7 malam sampai agak malam. Biasanya mereka bisa buka sampai sekitar jam 12 malam. Makanya nih sekarang nih kan belum setengah 7, kita lihat sebagian besar restoran itu masih sepi, bukan karena nggak ada pengunjungnya, tapi karena emang belum buka. Lanjut sambil jalan, sedikit lagi waktu berbuka. Sebelah kanan yang gedung-gedung kayu ini adalah ruang serbaguna, gedung serbaguna barangkali tepatnya ya. Punyanya IBM, perusahaan komputer besar dari Amerika. Di sisinya itu ada layar, biasanya suka dibuka kalau ada fashion show di dalam. Sekarang kita menyusuri area pertokoan menuju ke Piazza Gai Aulenti. Toko pertama yang kita lihat adalah sebuah gelateria. Gelateria itu berarti toko gelato. Grom, harusnya di Indonesia udah ada. Kalau nggak salah mereka bareng sama grupnya Unilever. Terus ada toko kacamata Bergomi. Oh iya, di sini udah dijual tuh Ray-Ban Meta, kacamata yang ada kameranya yang bisa buat ngerekam sambil upload. Ada Muji di sampingnya, ya Muji normal, department store kecil besar dong, department store dari Jepang. Terus ada Gallo. Beberapa tempat masih menawarkan diskon rupanya. Sampingnya lagi lobby, sampingnya lagi kita lewatin tokonya Nike. Buat yang senang lari, banyak banget pilihan sepatu di sini. Nah, habis itu ada area terbuka. Di sini terkenal
buat dipakai latihan dance. Jadi banyak perkumpulan anak-anak muda yang senang dance. Biasanya mereka berlatih di sini dan musiknya biasanya cukup kencang. Untung sekarang mereka nggak nyalain musik, kalau nggak kena copyright. Tapi nggak apa-apa juga sih, subscribernya baru 120. Kecuali tiba-tiba ada sekian banyak banget yang nonton video ini, terus semuanya subscribe. Bisa jadi. Coba lihat lagi, udah subscribe belum? Kalau belum, diklik tombol subscribe-nya. Samping kita, Kolmar dengan berbagai macam jaket musim dingin yang sangat bagus, tapi memang mahal. Ada Eco Alf, ini line baju pakaian yang ramah lingkungan. Berikutnya ketemu sama Sephora. Siapa yang nggak tahu Sephora? Semuanya isinya kosmetik, parfum, skincare, dan teman-temannya. Lanjut sampingnya ada Under Armour. Kita tolehkan dulu pandangan ke tengah-tengah. Di sini ada area air mancur. Kalau musim panas dia nyala, tapi sekarang masih agak dingin, jadi kayaknya dimatiin. Ini dia, kita lihat dari dekat, nggak dari dekat banget sih. Kita lihat dari bawah menara Unicredit. Ini kayaknya masih lumayan banyak yang pada kerja, lampunya masih pada nyala. Sambil jalan lagi, kita geser ke pertokoan berikutnya. Di sini tuh ada sih mall yang cukup besar, City Life, tapi harus agak sedikit jauh naik metro. Kalau di tengah-tengah kota ya seperti ini, banyak mall-mall kecil. Tadi ada Moleskine, ada Dyson, terus ini ada tempat mimpi bersandar, showroomnya Tesla. Senang banget kalau lagi mampir masuk ke sini dan tipikalnya Tesla. Mereka sudah begitu yakin kalau mobilnya itu pasti banyak yang mau beli. Jadi kalau lagi di dalam itu kita nggak disamperin sama salesnya, nggak ditawar-tawarin kredit, nggak ditawar-tawarin paket, dibiarin aja, kita boleh main apapun juga sama mobil mereka. Karena mereka yakin kita nggak perlu ditawarin, katanya sih begitu. Lanjut di tengahnya sini, pas di depan kita itu ada ini kayak apa ya bilangnya ya, seni instalasi yang sudah permanen. Jadi ini memang bagian dari arsitektur desainnya adalah ada beberapa trompet perunggu yang resonansinya itu nggak tahu ujungnya ketemunya di mana. Jadi kalau kita ngomong di satu corong, suara kita bisa keluar di yang di bawah tuh. Misalnya saya ngomong di sini, yang dengar si bapak yang di bawah tuh, atau bisa juga turun ke bagian bawahnya lagi, ke bagian parkiran. Menarik, sangat menarik konsepnya. Jadi memang kayak apa ya, mungkin bagian dari kita berkomunikasi, kadang kena, kadang enggak. Selesai nikmatin trompet, sekarang kita jalan lagi. Jadi sebenarnya ini kita cuman mengelilingi area di tengah-tengah ini, area air mancur di tengah-tengah ini, dan di sepanjang pinggirnya, di sekelilingnya itu ada berbagai toko. Ini tadinya cafe, restoran besar, Replay, buat fine dining juga ada. Enak banget suasananya, enak banget makanannya, tapi mereka lagi renovasi. Kenapa saya tahu? Karena pernah makan di situ, tapi nggak bayar. Karena pas lagi ada kunjungan seorang bapak menteri, jadi kita dijamu untuk makan bersama di sana. Aduh, menyenangkan sekali waktu itu. Kita jalan sedikit ke pinggir, sebelah kiri, dekat lift, bukan lift kapsul ya, lift kaca ini. Dari sini kita bisa lihat. Nah,
Seberang sana yang ada layar LED itu adalah stasiun Porta Garibaldi. Stasiun kereta yang besar juga di Milan. Jadi ada 2 stasiun utama, ada Centrale sama ada Porta Garibaldi. Oh, ada 3, satu lagi Cadorna. Nah, Garibaldi ini juga banyak kereta regional yang menghubungkan Milan dengan kota-kota pendukung di sekelilingnya. Kita bisa nyebrang dari atas, atau kayak bapak yang pakai jaket biru di bawah, kita bisa masuk ke terowongan dan keluar langsung di depannya pintu masuk stasiun Porta Garibaldi. Muter lagi, masih ada beberapa toko yang bisa kita lihat di sekeliling sini. Ini Venky. Harusnya ada di Jakarta. Venky itu terkenal akan coklatnya. Banyak banget pilihan coklatnya. Bahkan di sini pun gelatonya termasuk kelas gelato yang sedikit lebih mahal. Kalau nggak salah, biasanya dulu satu gelato itu sekitar 3 euro. Mereka itu udah hampir 3,8 euro atau 4 euro barangkali. Buat kalian yang seneng banget coklat, ini tempatnya nih. Jadi pilihan coklatnya banyak, es krimnya juga pilihan rasa coklatnya pun beragam. Lanjut, di sampingnya ada Swatch, jam Swiss yang masih terjangkau. Jalan lagi ada, itu apa ya? Kayaknya sih ini coworking space. Di depan ada Lego. Ini Lego Store, termasuk baru, tidak terlalu besar, koleksinya lumayan lengkap. Nah, ini nih kayaknya nanti kita beli bukaannya di sini aja kali ya. Berhubung nggak ada yang jualan takjil, nggak ada yang jual biji salak dan berbagai macam gorengan. Kalau nyari yang manis-manis kayaknya paling kesini ya. Lumayan mahal sih, tapi ya kita lihat nanti deh. Jalan dikit lagi, ini lobi utamanya Unicredit. Oh iya, dari tadi bilang Unicredit. Unicredit itu salah satu grup bank terbesar di Eropa dan termasuk terbesar juga di Italia. Ya terbalik ngomongnya kali ya, terbesar di Italia dan juga terbesar di Eropa, gitu kali maksudnya. Sampingnya ada Red, ini toko buku punyanya La Feltrinelli. Kemarin kita lewatin juga waktu kita jalan ke Corso Como yang malam-malam setelah hujan. Ini sama konsepnya, ada kafenya juga, ada toko bukunya juga. Jadi kita bisa sambil baca, sambil menikmati kopi dan cemilan. Oke, kira-kira beginilah ngabuburit hari ini. Dari tadi berangkat masih ada matahari dikit, sampai sekarang sudah mulai gelap. Ya udah, saya pamit dulu, mau cari bukaan. Selamat berbuka buat teman-teman yang pas nontonnya ini sambil nunggu waktu berbuka. Sampai ketemu lagi di ngabuburit video berikutnya. Saya Ibnu, pamit, sampai ketemu lagi. Ciao.